Swastiastu Semeton. Kembali lagi bersama saya Kak Go, official of Sing Main-Main, dan juga bersama saya dari Lokalan, Unit Desti, official Pantandri. Selamat datang di konten terbaru kita dengan tema Lokalan, yaitu Lokalan Sing Main-Main One Heart. Oke, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya budaya Bali, kreativitas muda Bali, apapun itu bentuknya. Dan kali ini kami berdua akan mengunjungi salah satu maestro ogoh-ogoh yang terfenomenal di Bali. Mau tahu siapa dia? Oke, ikuti kita terus. Swastiastu Semeton, sesuai janji saya tadi. Jadi hari ini saya dengan Pak Dek sudah berada di Tampak Siring di Banjar Klodan, tentunya dengan maestro ogoh-ogoh. Siapa lagi kalau bukan Gusman. Sebelum kita masalah kita harus bersihkan karena sekarang inam pengido. Oh, niki inam yang siap niki. Saya kena virus. Sambil kita ngobrol-ngobrol, harus cuci tangan dulu. Kita mengedukasi kepada teman-teman sebelum kita ketemu, kita bersihkan tangan sebelum salaman. Pasien masalah asal. Ya. Pingin nanya masalah tentang ogoh-ogoh sih Gus ya. Ogoh-ogoh. Jadi kali ini apa temanya Gus yang untuk tahun ini? Kalau untuk tema tahun ini bertemakan tentang Raja Buduk. Oh, Raja Buduk. Karena makin banyak sekali raja-raja buduk. Dan buduk. Karena saat ini masih dan sangat menginspirasi Nadot dari Raja Buduk. Iya, dari raja. Kengke model lo, ada bisa Raja Budo, ada sing Raja Liu ada Raja gitu loh modelnya, Raja Sekan Raja mula, engken lo Raja apa ini gitu loh. Gimana kalau syutingnya? Kenapa kan kenapa mengambil konsep tema Raja Budo? Ya, namanya Raja Budo kan berarti raja yang gila. Iya, benar. Menyimpulkan berarti sosok Budo kalau itu bukan hanya hantu ataupun lihat saja sosok Budo kalau raja yang gila ataupun orang yang gila terhadap jadi raja pun secara secara skalanya juga disebut dengan Budo kalau. Artinya Budo kalau itu masuk ke dalam tubuh hanya menghancurkan indera, jadilah sifatnya Budo. Ya, sifatnya Budo. Oke Gus. Nah, sekarang melihat dari ininya Gus. Saya lihat kan anatomi tubuhnya ini kan memang hampir saya bilang 100% benar-benar kayak orang beneran gitu loh Gus ya. Dan tidak mudah orang bisa membuat seperti ini gitu loh. Kalau boleh saya tahu nih Gus belajarnya dari mana sih Gus? Awalnya gimana? Mungkin belajar dari mana dan siapa inspirasi dari siapa sih yang dipakai sosok contoh? pasti seorang seniman tuh kita mencari sosok sosok bagusnya. Mungkin seniman tuh ingin berdiri dengan sendiri. Pasti ada inspirasi. Ada Jadi seseorang yang siapa sih kalau boleh tahu siapa sih? Terus terang membuat ogoh-ogoh ini udah dari tahun berapa awalnya Gus? Mungkin dari tahun berapa ya? Sekitar tahun 97. Tepatnya mungkin SD kelas 5 kalau nggak salah ya. Itu kan di awal 97 Gus ya. Kalau yang serius dengan anatomi yang baik itu serius itu di tahun berapa Gus? Artinya bentuk ogoh-ogohnya. Kalau nikah mungkin dari yang SMP ya. SMP. Yang mana itu Gus judulnya Gus? Niko ogoh-ogohnya dulu kalau nggak salah temanya pengliaan. Niko dia berusaha artinya belajar tentang bagaimana anatomi yang baik. Mungkin banyak orang yang tidak percaya dia belajar anatomi ini dari buku-buku gym. Buku gym? Ya, buku gym kan banyak otot-otot. Masih gym bro. Ya, mungkin otot-ototnya ini otot-ototnya di kemana, besarnya seperti apa. Niko mungkin yang pelajari kalau dari buku, Niko yang pelajari. Tapi kalau dari sosok
seseorang yang mungkin yang kagumi, pertama mungkin ada kakak yang sekarang melabur di kapal pesiar, beliau yang mendidik secara tidak ini langsung. juga Gus, buat Dia orang-orang yang sangat-sangat hebat, tapi sekarang tidak berkesempatan untuk berkarya karena sedang mencari nafkah di kapal pesiar. Beliau yang mungkin mendidik yang teknis kerja seperti apa, anatomi seperti apa. Terus ada lagi salah satu kakak sepupu dan juga kebetulan beliau sudah almarhum. Beliau salah sosok seniman, mungkin banyak sekali karya-karya beliau yang sangat-sangat menginspirasi dari segi spiritnya, terus dobrak-dobrakannya pada beliau yang bernama Ide Bagus Madya Agastya, ataupun banyak mungkin masyarakat Damak Sirih mengenalnya Ide Bagus Kemar. Sampai sekarang pun saya sangat-sangat masih merindukan sosok beliau. Pokoknya setiap ngerupuk dia pasti bermain ke rumah beliau, karena beliau juga membuat ogoh-ogoh untuk anaknya, membuat ogoh-ogoh juga untuk anaknya. Sampai sekarang dia juga masih memegang prinsip ataupun spirit beliau dalam bersenian ogoh-ogoh, bahwa tidak segala sesuatu hal dalam berkesenian harus menghasilkan sebuah materi. Ada di mana kita harus memang berkesenian, memang dedikasinya untuk hasil karya seni itu sendiri. Ngayah dan seni. Iya, ngayah dan seni untuk Banjar, untuk STT, untuk keluarga kita juga, nama baik keluarga. Tidak selalu hasil karya seni harus berbau materi. Betul. Seperti mengedukasi. Ada pesan yang disampaikan dari Ide Bagus. Pokoknya setiap kehidupan ini fungsinya apa? Ngayah. Ngayah dalam berkarya, ngayah di keluarga, ngayah di pemerintahan, dan ngayah ke luar. Dan dia percaya pada setelah kita ngayah itu nantinya pasti akan diberikan kemudahan. Iya, benar. Itu kan yang tadi yang penilaian Gus ya. Terus setelah itu yang anggaplah top karyanya Gus lah, versi Gus lah itu. Apa aja tuh Gus? Kalau anggap top karya, semua masing-masing karya mempunyai karakter sendiri-sendiri, mempunyai cerita sendiri-sendiri dan pesan-pesan sendiri. Ya, lagi satu Gus. Ini apa sih menurut Gus untuk filosofi ogoh-ogoh dan menurut fungsinya, menurut sudut pandang dari Ide Bagus? Ya, kalau menurut yang pribadi sudut pandang dari kacamata yang sendiri. Kacamata batin nih. Kacamata karena kan ini nih nah ogoh-ogoh nikah sendiri sebenarnya adalah kan kalau sekarang dikaitkan adalah simbol Buto Kalau. Apapun di Bali sebenarnya yang tidak ada menjadi ada, dari sebuah cerita menjadi sebuah visual. Nah, ini sebelumnya tidak ada visual Buto Kalau, karena kreativitas orang Bali diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh, menganggap ogoh-ogoh ini adalah simbol Buto Kalau, akhirnya ini Bisomio. Ya, Niko terus dari segi visual ogoh-ogoh ini sebenarnya kan sebuah karya patung yang dibuat dari anyaman bambu, dari kertas dan sebagainya, hingga memiliki bobot yang tidak terlalu berat hingga bisa disungsong keliling desa. Dengan fungsinya sebagai penakut. Di samping itu kita mencurahkan karya seni kita, dan ogoh-ogoh bisa sebagai fungsinya sebagai menakut sananing Buto Kalau yang ada di desa-desa. Habis itu setelah pengerupukan, ogoh-ogoh kembali ke tempat masing-masing dan 10 harinya atau 4 harinya di Prolino. Yang lagi satu nih Gus. Ini kita fungsi ogoh-ogoh sudah kita bicarakan, dan filosofi sudah, dan yang lagi satu yang terakhir, apa pesan dan kesan Ide Bagus untuk masyarakat luas? Berkarya secara totalitas, berkarya pun artinya sesuai idealis Anda. Betul. Buat diri, keluarga, dan masyarakat Anda bangga terhadap karya kalian. Betul. Ya, semeton, kita sudah bicara panjang luas dengan Ide Bagus Gusman di STT Sultan Luhur, dan apa yang seperti dipaparkan oleh Ide Bagus dari sudut pandang, dari fungsi ogoh-ogoh, dari filosofi, dan dari pesan sudah dipaparkan lewat pertemuan kita hari ini. Betul semua Gus. Waktunya next kita akan berkunjung kembali. Gus. Yang dari lokalan, bukannya Tiang sebagai sponsor, inspirasi Tiang dan pola pikir Tiang dan sudut pandang untuk menghargai sebagai Gus sebagai seniman di Damak Sirih. Adapun ini Tiang mensupport baju lokalan, artinya kita support selalu lokalan, support seniman lokal sebagai edukasi lokal kita tentang berbudaya dan bertradisi harus selalu lokal. Karena kami menghargai seniman, menghargai seniman-seniman setiap wilayah mempunyai ciri khas yang berbeda. Pokoknya kita support selalu seniman lokalan sing main-main. Wah.